Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan kaum muslimin yang sama-sama mengharapkan hidayah irsyad dan hidayatul taufik serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk hadir duduk bersama melanjutkan kajian kita, kajian syarah kitab Riyadhus Shalihin atau kitab syarah Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan hadis. Kemarin kan kita sudah berbicara tentang hadis ajaban li amril mu'min. Kemudian bagaimana hubungannya kemarin dengan apa? Dengan hijrah, gitu ya, saya hubungkan dengan hijrah. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat hadis yang berbicara tentang kewafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu kepada Ustadz Syarif mohon bantuannya untuk dibacakan hadis yang dimaksud. Terjem. Artinya dari anak Rasulullah dia berkata ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata keras yang membuat beliau susah yaitu sakit sekali karena sakit maut. Fatimah radhiyallahu anha berkata, anakku menderita yang berat. Kemudian beliau berkata, ayahmu tidak akan menderita lagi setelah hari ini. Ketika beliau wafat, beliau berkata, wahai ayahku, engkau telah mengenal panggilan Tuhan. Wahai ayahku, sudah berdosa seperti darimu. Wahai ayahku, yang kepada Jibril kami memberitahukan wafatnya. Ketika beliau sudah disebut, Fatimah berkata, apakah jiwa kalian rela untuk menentukan? Apakah jiwa kalian rela untuk menentukan alam di atas nama Rasulullah? Hadis riwayat Bukhari. Baik para ikhwan sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, rawahu al-Bukhari, telah meriwayatkan hadis Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik sering kita bahas. Beliau adalah orang yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 doa yang kemudian menjadi penelitian para ahli hadis, juga pembuktian yang demikian itu, pembuktian bahwa doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah doa yang mustajab. Anas ini adalah pada usia masih belia 13 tahun dibawa oleh ibunya menghadap Rasulullah SAW, kemudian diserahkan kepada Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berkhidmat kepada beliau. Jadi semenjak itulah kemudian Anas senantiasa mendampingi Rasulullah SAW dan memenuhi keperluan-keperluannya. Nah, seperti ini misalnya gitu ya. Nah, jadi Rasul
ilustrasinya hari ini ya. Tentu kalau masa itu saya agak sulit mengilustrasikan, tapi insya Allah saya kira bisa. Jadi kalau Rasul mau bertelekan gitu ke bantal, maka Anaslah yang menyiapkan bantal. Ketika Rasul mau sholat, maka Anaslah yang menyiapkan peralatannya untuk berwudu, untuk sholat dan sebagainya. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk Anas bin Malik ini. Allahumma tul umrahu wa akthir auladahu wa malahu. Ya. Kemudian yang ketiga, waj'alhu rafiqi fil jannah. Dalam riwayat lain, wa adkhilhul jannata. Ini adalah doa Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik. Allahumma ya Allah tul umrahu, panjangkan umurnya. Dalam beberapa kitab kemudian dijelaskan bahwa beliau wafat pada usia kurang lebih 100 tahun. Ya, itu Anas bin Malik. Kemudian itu menunjukkan bahwa memang Nabi katakan tul umrohu, bisa tul umrohu bermakna hisyah, yaitu umur yang bisa dihitung, gitu ya. Tetapi juga bermakna umruhu adalah umurnya itu adalah kebaikan-kebaikannya senantiasa diingat. Nah, seperti sekarang kan Abu Bakar meskipun wafatnya kapan itu 1400 tahun yang lalu sudah wafat, tapi kebaikannya sampai sekarang masih dikaji. Gitu ya, itu menunjukkan umurnya masih akan-akan masih ada, masih hidup seakan-akan. Kembali kepada masalah, jadi tul umrohu, panjangkan umurnya. Wa akthir auladahu, dan banyakkanlah anaknya. Aulad itu keturunan dari hal yang dilahirkan. Aulad itu keturunan. Maka menurut para peneliti, para ulama menyatakan saat beliau wafat itu anak cucunya berjumlah sekitar 125. Gitu kan? Dan itu semua para ulama sepakat mengatakan bahwa keturunannya soleh-soleh lagi. Masya Allah. 125. Masya Allah. Ya, 100 riwayatnya 125. Tul auladahu wa malahu, dan harta kekayaannya. Banyakkanlah keturunan dan harta kekayaannya. Maka oleh sebab itu kemudian diteliti pula, ada yang menarik. Kalau orang lain menanam kurma itu, misalnya gitu kan, dalam riwayat-riwayat itu disebutkan kalau berbuah dalam setahun itu sekali, tapi Anas bin Malik punya kebun itu berbuahnya 2 kali. Ini apa? Inilah dari sini menunjukkan barokahnya khidmat kepada orang alim. Jelas di situ barokahnya khidmat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu menunjukkan kiai, para syekh, para ustadz itu harus gampang mendoakan, harus murah mendoakan, yang baik-baik doanya juga, gitu ya. Jadi ketika ya seperti ini, masya Allah kan seringkali, oh jazakallahu khair, minimal itu, semoga Allah membalasmu dengan khairon. Khairon itu khairnya belum ma'rifat. Jazakallahu khairan, bukan jazakallahu khaira, bukan jazakallahul khaira, tapi jazakallahu khairan. Artinya bisa, orang itu bisa dibeli kebaikannya bisa bermacam-macam. Yang penting itu kategorinya khairan, karena tadi tidak jelas, tidak ditentukan, gitu kan. Kemudian semoga Allah jazakallahu khairan wa jawadakallahu taqwa. Semoga ketakwaan senantiasa menyertai engkau. Nah, itu doa-doa yang biasa. Nah, biasanya kalau kita kan, kalau di Indonesia biasanya ya sih doa juga mungkin ya, mungkin maksudnya doa, tetapi kemudian mari kita bedakan. Kalau dalam risalah yang sampai kepada kita, Bah, saya pamit dulu ya, mau kerja, afdal ya bunayya ma'assalamah, kan begitu ya. Kalau begitu ya sudah, silahkan ma'assalamah, semoga keselamatan bersama engkau, gitu loh, atau ma'akallah, Allah bersamamu, kan gitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya God bless with you, gitu. Goodbye itu artinya itu, God bless apa? With you, kemudian disingkat menjadi goodbye.
Jadi sesungguhnya tidak jelek itu kata goodbye. Kalau ngerti maksudnya, ma'assalamah itu goodbye itu, gitu ya. Oke. Tapi karena kita memandang dulu karena bahasanya bukan bahasa dari referensi kita, sehingga kita menganggap bahwa itu tidak bagus. Padahal ternyata oh itu maksudnya. Nah, oke. Kalau di kita di Indonesia, saya mau kerja dulu, masuk shift malam nih. Hati-hati ya di jalannya, kan gitu kan? Gitu nggak kira-kira ya? Hati-hati di jalan. Itu juga mungkin maksudnya doa. Ya, agar kita senantiasa waspada sehingga ma'assalamah tadi, keselamatan senantiasa bersama engkau. Tetapi saya kira karena memang syariat telah sampai kepada kita, beberapa hadis telah kita baca, maka salah satunya tadi fi amanillah, ma'assalamah, ma'akallah gitu ya. Atau dalam bahasa kita, semoga Allah senantiasa bersama engkau. Semoga Allah senantiasa melindungi engkau gitu ya. Mudah-mudahan Allah melindungi kamu, kan begitu ya. Oke, ini tentang Anas bin Malik. Jadi tadi pertama umurnya panjang, kemudian yang kedua banyak keturunannya dan banyak hartanya. Dan ini telah terbukti. Doa Rasul sudah dikabul. Tinggal yang ketiga, apa? Kata Anas bin Malik, hina majaa sakaratul maut, ketika datang kepadanya sakaratul maut, faqala Anas bin Malik, maka Anas mengatakan, inni antadirus salisah. Apa? Sesungguhnya aku sedang menunggu yang ketiga. Salisah itu mudzakkar atau muannas? Muannas. Kalau muannas berarti maksudnya apa? As-salisah. Istri ketiga gitu ya maksudnya. Hah? Ya, jadi yang dimaksud ini antadiru salisah, sesungguhnya aku sedang menunggu yang ketiga. Yang dimaksud adalah sesungguhnya ini antadiru da'watan nabiyyi as-salisah. Sesungguhnya aku sedang menunggu doa Nabi yang ketiga, gitu maksudnya. Ketika beliau sedang sakaratul maut. Apa itu doa Nabi yang ketiga? Wa adkhilhul jannata, dan masukkanlah ia ke dalam sorga, atau waj'alhu rafiqi fil jannah, jadikanlah ia temanku, sahabatku nanti di dalam sorga. Kalau hadis yang kedua ini yang sahih dan dianggap paling benar, maka bisa jadi nanti Anas bin Malik menduduki di mana itu kira-kira, sorga mana kira-kira. Kalau hadis yang kedua tuh yang dijabah, waj'alhu rafiqi fil jannah, dan jadikan dia temanku di dalam surga, maka bisa dimaknai Anas bin Malik ini dicalonkan sebagai penghuni jannah firdaus. Ya kan? Karena jannah firdaus itu adalah rafiqul a'la, yang paling tinggi, di mana atapnya langsung ke arasy. Bagaimana hakikatnya? Wallahu a'lam. Tapi itulah yang sampai kepada kita dari riwayat-riwayat yang sahih. Gitu ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwan, di sini disebutkan kenapa Rasul sampai jatuh pingsan. Karena sakit Rasul itu beda dengan sakit umatnya. Dalam beberapa riwayat, panas yang dirasakan oleh Nabi, panasnya saja nih, panas suhu badan, itu panasnya 2 kali lipat dibanding panasnya orang yang sakit biasa. Sakit demam, misalnya antum berapa? Misalnya, mohon maaf ya, suhu yang dianggap paling panas berapa sekarang? Yang dianggap masalah kan berapa? Kalau ditembak itu kemudian nggak boleh masuk ke busway, berapa? 37,5. Katakanlah kalau sakit itu kan batasan sakit 2 kali lipat, tentu bukan 70 kan maksudnya ya. Bukan 74 atau 75 derajat, maksudnya 2 kali lipat itu. Paling tidak lebih tinggi lagi. 2 skala. Kalau misalnya kita biasa 38 orang panas itu, demam itu 38, maka bisa jadi Nabi di atas itu. Gitu kan? Kenapa begitu? Karena nilai kesabaran Nabi 2 kali lipat nilai kesabaran orang biasa. Kalau soalnya sama, menghadapinya sama, maka nilainya sama, kan begitu.
Permasalahan kemudian karena Nabi ini panasnya saja lebih tinggi dibanding orang biasa, maka sudah barang tentu kalaupun sabarnya sama-sama sabar, maka nilainya berbeda. Kalau ini mas soalnya X, ini kan X plus soalnya, maka nilainya akan berbeda. Gitu ya. Maka itulah kemudian, dan maka wajar kalau kemudian sampai diriwayatkan Nabi pingsan. Nah, maka kemudian putrinya mengatakan, aduh kasihan. Ini menunjukkan bahwa kita boleh ya menyatakan fakta dengan tidak menunjukkan kebencian kepada takdir Allah. Ya Allah, kasihan banget ayah saya, kan begitu kurang lebih di dalam hadis ini kata Fatimah. Akrab ya abata. Kasihan banget ayahku ini gitu. Kenapa begitu? Karena Fatimah adalah satu-satunya putri beliau yang masih hidup, dan beliau adalah orang yang paling dicintai, paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saking miripnya itulah maka Nabi paling mencintai Fatimah. Bicara tentang mirip, tidak harus mirip fisik, meskipun para ulama mengatakan Fatimah itu dari sisi fisik dan dari sisi peribadahan mirip seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita baca, kumpulkan hadis-hadis berbicara antara baginda Nabi dengan putrinya Fatimah, masya Allah indah sekali. Ya. Ketika Fatimah datang ke rumah ayahnya kepada Rasulullah, maka Fatimah mengucapkan salam, assalamu alayka ya ayuhan nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dibukakan pintunya oleh Nabi. Yang ilustrasi kita kan biasa dicium, tapi kemudian dicium tangan Nabi, dicium oleh Fatimah kan begitu. Kalau bahasa di kita ilustrasinya. Tapi bisa jadi kemudian Nabi memeluk Fatimah, dikecuplah keningnya, kemudian tangannya dipegang, ya kan, dibawa masuk. Ikhwan, Nabi itu tidak memiliki apa-apa kecuali alas yang terbuat dari kulit. Apa itu kalau di kita? Di zaman dulu, mungkin di sini juga masih pakai nih. Sajadah kita dulu itu kulit kambing. Gitu ya. Katakanlah seperti itu. Maka kemudian Nabi mendudukkan Fatimah di tempat itu sementara Nabi duduk di atas tanah. Dengan penuh khidmat Nabi mengatakan, "Ada apa wahai Fatimah? Wahai putriku?" Masya Allah, gitu. Jadi ini seorang ayah begitu, masya Allah. Begitu juga sebaliknya. Ketika Nabi datang kepada rumah Fatimah, Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal bait. Kemudian dijawab, waalaikumsalam. Ya seperti tadi dicium. Kemudian Nabi dipersilakan duduk di tempat duduk satu-satunya, sementara Fatimah kemudian duduk tak beralas. Begitulah ilustrasinya, masya Allah. Ini penghulu manusia loh, ya. Kita sedang bicara penghulu Nabi dan penghulu manusia, masya Allah. Tapi kesederhanaan. Apa Nabi itu miskin apa kaya sih sesungguhnya? Nah, ini perlu bahasan ya, karena ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang kaya, bukan orang miskin. Loh, tapi kan ada doanya tuh Nabi minta dikumpulkan dengan orang miskin. Ini yang harus kita kaji lebih jauh. Tapi insya Allah nanti dalam membahas hadis itu kita akan bahas ya. Tetapi saya karena membahasnya membatasi tentang hadis ini, jadi boleh mengatakan fakta. Ayah saya ini panas sekali. Misalnya kemudian ada sahabat ayah kita, misalnya ayah kita sakit. Pertama suhu badannya sekian, ini sekian. Ketika sahabatnya bertanya kepada kita, itu ayahmu gimana kondisinya? Segala puji bagi Allah, ayah saya pertama memang panasnya sekarang sedang naik, begitu. Nah masalah tuh begitu ya. Selama tadi apa? Selama penjelasan itu tidak menunjukkan bahwa dia tidak ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kemudian yang kedua, boleh juga kita mengungkapkan, kalau tadi boleh mengungkapkan fakta, ya. Nah, jadi Fatimah mengatakan seperti itu bukan karena dia tidak menerima takdir ketetapan Allah Tabaraka wa taala, tetapi dia mengungkapkan sesuatu yang terjadi karena ia begitu mencintai ayahnya, gitu kan? Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Ya boleh saja, nanti termasuk apa namanya ya, komentar-komentar nanti kan dilanjutkan. Ya, komentar-komentar itu. Nah, jadi kemudian Nabi pun mengatakan bahwa ayahmu tidak akan lagi menderita setelah hari ini. Begitu kata Nabi ya. Artinya ketika Nabi mengatakan misalnya, aduh betapa panasnya ya, boleh saja seperti itu. Kalau itu tidak menunjukkan apa tadi, ketidaksukaan kepada takdir Allah. Kalau tidak menunjukkan itu, tidak masalah. Kan sesungguhnya nanti maka kemudian ada orang yang menangis karena orang yang ia cintainya meninggal dunia, maka ada dua macam tangisan. Ada tangisan yang tidak dibenarkan oleh syariat, tapi ada tangisan yang dibenarkan. Ketika Ibrahim bin Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka di pangkuan beliau saat meninggalnya itu Ibrahim, maka meneteslah air mata Rasul. Para sahabat menduga bahwa itu menunjukkan apa? Menunjukkan ketidakridhoan terhadap takdir Allah. Karena selama ini bahwa kita kalau tidak boleh begini dan begitu, sehingga dimana seperti itu. Lalu kemudian kata sahabat, "Mahadza?" Apa itu? Hadza walakinna maksud zalika. Ma zalika? Apa itu? Maksudnya, kenapa engkau meneteskan air mata? Apa kata Nabi? Hadhihi rahmah. Inilah kasih sayang. Artinya tidak mengapa kalau orang tua kita, bapak kita, istri kita atau ibu kita meninggal dunia, kita menangis nggak apa-apa. Selama tadi tidak terucap kalimat-kalimat yang menunjukkan ketidaksukaan kepada takdir Allah. Kan mohon maaf ya, kalau di sini saya kira sudah tidak ada lah. Ya, karena memang sering kajian, ngaji gitu kan. Kalau di kampung-kampung yang tidak ada pengajian itu, ketika datang itu apalagi ilustrasinya kan begini itu. Dia misalnya dikabari dari kampung, kan begitu kurang lebih ya, di WA-nya itu atau di SMS-nya atau di emailnya atau di Instagram-nya gitu kan. Pulanglah karena ayahmu sekarang sedang sakit keras. Kan begitu misal. Buru-buru dia mengajukan izin macam-macam waktu lama sampai kemudian penerbangan akhirnya yang tadinya sakit belangsur menuju kepada semakin parah. Maka kemudian ketika baru datang melangkahkan kaki, orang sudah ngumpul, bendera kuning sudah ditancapkan, maka kemudian lunglailah dia, dipeluklah bapaknya sambil berteriak, "Abah, kenapa Abah tinggalkan aku?" Kan begitu kan? Dengan siapa aku nanti Abah? Nah, itu hal yang menunjukkan apa? Maka oleh sebab itu, tangisan yang tidak diikuti dengan pembuktian bahwa dia tidak ridho kepada Allah, laisa hunaka muskilah, tidak ada masalah. Ya, jadi Anda sebagai bukti cinta kepada ibu, kepada bapak, kepada istri, kepada anak, kalau kemudian ketika meninggal dunia kita meneteskan air mata, ya wajar karena memang juga kita diberikan oleh Allah rasa cinta. Hanya yang tidak boleh itu diikuti dengan satu sikap, baik itu tindakan maupun kemudian ucapan yang menunjukkan bahwa dia tidak ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini kata Nabi kemudian kenapa Nabi mengatakan bahwa ayahmu tidak akan menderita lagi setelah ini? Kalau kita lihat setelah Nabi wafat nanti tadi kan sudah disebutkan karena Nabi berpindah posisinya dari alam dunia nanti ke alam apa? Ar-Rafiq al-A'la. Ya, di mana di situ para nabi ya berkumpul di situ ya, dan kemudian dari sekian banyak orang yang menjadi calon penghuni Firdaus, maka kemudian Nabi berdoa kepada Allah, mudah-mudahan akulah yang dipilih sebagai penduduk Firdaus. Kalau bahasa kita penduduk Paradise. Paradise itu artinya Firdaus asalnya. Firdaus itu Rafiqul A'la tadi, satu tempat yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa gambarannya? Wallahu a'lam, gitu kan.
Kadang akal bisa memahami dengan pandangan akal kita, tetapi hakikatnya tidak terjangkau. Sebagaimana Quran menjelaskan, sorga itu katanya tidak bisa belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah dibayangkan. Tapi faktanya Quran juga memberitakan tentang sorga. Apa gambaran sorga? Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kata hadis, nanti di surga itu ada sungai. Sungai apa? Sungai susu. Sungai apa lagi? Madu, kan gitu. Kemudian apa lagi? Ada kawaib. Apa kawaib? Kawaib itu apa sih? Apa? Bidadari, gadis-gadis. Yang menarik, kenapa disebut kawaib? Gitu kan? Kalau ini apa disebut? Mohon maaf ya. Mohon maaf. Kalau ini apa? Ka'ab, ya, Ka'ab. Kenapa disebut Ka'ab? Kan ini nonjol. Nih. Ka'bah disebut Ka'bah karena dia terlihat jelas dari sekitarnya. Paham ya maksudnya? Nah, bidadari disebut kawaib, jamaknya kawaib. Makanya mohon maaf, tidak salah kalau kemudian ada penerjemah menyatakan gadis-gadis bahenol. Ya, paham ya? Nah, ya sudahlah. Allahumma inna nas'alukal kawaiba, gitu ya. Allahumma ya Allah, masya Allah ya. Boleh nggak begitu? Boleh nggak? Ya jelas boleh, ya, masya Allah. Nah ini yang kawaib itu makanya ada beberapa hal yang harus dipahami. Nah, Rasulullah SAW, apakah kemudian Rasul nanti digambarkannya seperti itu? Di sorga juga bertingkat. Ada yang memang tertarik karena itu. Dan ada bidadari. Tetapi nanti di sorga pun masih ada orang yang hanya memuji Allah aja. Ya, memuji Allah. Ada nggak dalam sorga memuji Allah aja? Ada nggak penduduk sorga? Lah kan itu bacaannya apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu doa, emang doa siapa itu? Ahlu sorga. Ada yang katakan la haula wala quwata illa billah. Tiap ketemu assalamualaikum. Jadi ada yang seperti itu, ada yang memang tertarik seperti itu. Jadi mohon maaf ya. Jadi nanti ada kelas-kelasnya juga. Ya, tapi itu di sorga, gitu kan? Tapi kan sekali lagi kita tidak bisa membayangkan itu. Kenapa kita bisa membayangkan? Karena ilustrasi yang dikemukakan oleh Quran, yang diilustrasikan oleh hadis memang seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena akal kita mampu menangkapnya seperti itu, sorga itu. Adapun nanti hakikatnya, wallahu a'lam, bisa jadi lebih indah. Bisa jadi lebih indah. Kenapa saya katakan bisa jadi lebih indah? Saya melihat ada pemandangan yang bagus, indah sekali, masya Allah ini. Tapi kemudian saya dapat share dari ikhwah, gitu kan, sholawat, tapi backgroundnya itu satu pemandangan indah sekali, yang belum pernah saya lihat. Ternyata di dunia ada juga seperti ini, seperti masjid di Rusia. Kalau di masjid di Rusia itu ada yang kemudian di depan masjid itu dibuat kolam renang, dibuat air yang mengalir, buah-buahan, sehingga orang habis sholat atau mau sholat itu enak aja tinggal ngambil buah-buahan, seperti ilustrasi mereka terhadap sorga. Hanya kalau mereka ilustrasi itu dipakai untuk mengabdi kepada Allah, kalau orang kafir dipakai hanya untuk bersenang-senang maksiat, naudzubillah. Gitu. Oke, kembali kepada masalah. Rasulullah SAW, kenapa tidak ada lagi kesusahan setelah itu? Karena kemudian nanti Fatimah pun putrinya mengatakan, apa katanya? Dan sorga Firdaus adalah tempat kembalimu. Karena memang itu sejalan dengan hadis-hadis yang lain. Ya. Jadi wajar kalau kemudian pasca beliau wafat, penderitaan-penderitaan duniawiyah itu tidak akan lagi ditemukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadza yadullu, ini menunjukkan bagi kita bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tentu ditempatkan di tempat yang mulia. Itu keyakinan kita, ya. Nah, hanya saja nanti kita akan kemukakan lagi penelitian para profesor Islam yang lain yang mengatakan, gitu kan, sehingga pernah menjadi perdebatan toh tentang apa? Bahwa Nabi SAW
tidak mendapat jaminan untuk menjadi masuk surga. Apa kalimatnya? Khawatir salah saya. Ya, tetapi yang jelas bahwa itu sempat menjadi perdebatan yang sesungguhnya itu bukan sesuatu yang harus diperdebatkan. Karena ada hadis lain yang mengatakan, kan berawal Nabi mengatakan bahwa seseorang itu masuk surga bukan karena amalnya. Tidak juga engkau ya Rasulullah? Ya, aku juga bukan karena amal, tetapi karena rahmat Allah. Nah, kemudian nanti ada interpretasi dalam konteks itu, maka bermunculan. Sesungguhnya kalau kita lengkap memahaminya, maka secara hati yang tenang semuanya bisa dianalisa, semuanya bisa dikomunikasikan maksudnya apa gitu loh. Tidak harus kemudian yang ngomong si A kemudian kita seakan-akan lebih tahu dari si A. Padahal yang paling tahu maksud ucapan siapa? Yang paling tahu maksud ucapan si pengucap. Sebagaimana juga nanti kenapa ada berbagai macam tafsir? Karena yang paling tahu maksud dari Al-Quran adalah siapa? Siapa yang paling tahu maksud dari Quran itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang qail, sebagai yang berfirmannya. Maka kemudian kita diberikan penjelasan-penjelasan dalam ayat itu atau di dalam hadis-hadis yang lain, sehingga kemudian muncullah yang namanya tafsir. Tafsir itu nanti menghasilkan ilmu, menghasilkan pemahaman untuk bisa melakukan tadabbur atau tafakkur atau muhasabah. Ya, jadi kalau tafsir itu adalah sebuah keilmuan, ya, menghasilkan sebuah keilmuan yang kemudian tadabbur, bisa jadi hasil ini, tafsir ini dijadikan alat untuk tadabbur. Tadabbur itu sesuatu yang menempel di bagian belakang. Bagaimana kemudian kita ngikuti peristiwa di depan, yaitu tadabbur namanya. Ya kan? Memikirkan sesuatu yang di depan itu tadabbur. Ada apa? Bagaimana? Misalnya kita sudah mengkaji ilmu yang sudah kita bahas, berarti itu yang didahulukan. Kemudian kita berpikir, apa yang sudah kita amalkan dari ilmu yang sudah kita pahami? Itu tadabbur namanya. Atau boleh juga tafakkur, proses pemikiran. Gitu ya. Bahasa kita apa? Perenungan gitu ya. Tafakkur dari kata berpikir, fakaro ya. Baik. Ini para ikhwan sekalian tentang apa yang dikatakan. Maka oleh sebab itu Fatimah radhiyallahu anha merasa heran gitu kan, melihat Anas dan para sahabat seakan-akan kok begitu teganya mengubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanah. Ini sesungguhnya kacamata orang yang mencintai. Orang yang begitu mencintai itu biasanya sensitif maksud saya. Apalagi Fatimah seorang muslimah, seorang perempuan yang begitu cintanya kepada ayahnya. Apa itu menunjukkan bahwa para sahabat tidak cinta? Al-jawabu la, tidak. Mereka melakukan itu karena inilah risalah, ajaran nabinya yang ia cintai. Gitu ya, antara perasaan dengan syariat, dia akan dahulukan syariatnya, gitu ya. Jadi jangan kemudian itu menunjukkan bahwa para sahabat tidak lagi cinta kepada Nabi setelah Nabi wafat. La laisa hakada. Kan segala sesuatu mesti ada tafsirnya, itu ada yang ada istilahnya second tafsir gitulah, tafsir kedua, second opinion, opini kedua. Yang biasanya di opini pertama misalnya positif, maka opini kedua itu yang negatifnya. Nah, jadi cara pandang, kan kemarin saya udah kasih contoh cara pandang gitu kan. Air ini kan begini, bisa mengatakannya begini. Gelas ini telah diisi hampir penuh. Positif nggak itu maksudnya? Gelas ini telah diisi air teh hampir penuh. Tapi bisa juga pengertiannya, gelas ini diisi air teh tidak penuh. Tidak penuh dengan hampir penuh kan beda itu. Misalnya begini. Ada anak pinter dan nakal. Anak pinter dan nakal. Anak pinter dan nakal itu baik apa buruk? Pinter dan nakal itu anak itu baik apa buruk? Tergantung narasinya.
Kalau narasinya ingin jadi baik itu anak, jadi kalimatnya begini. Meskipun anak itu nakal, tapi dia dikaruniai kepintaran. Positif apa tidak? Positif. Tapi sekarang kita rubah nilainya menjadi negatif. Meskipun dia diberikan kepintaran, tapi dia tetap saja anak nakal. Faktanya satu tidak? Apa dua? Faktanya satu, tapi nilainya bisa dua. Dari sebuah kejadian dan bisa nilainya bermacam-macam itulah, maka kemudian kenapa kita harus ngambilnya sisi husnudzon, sisi baik sangkanya saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya bisa menjadi dua juga. Apakah COVID-19 yang sedang dihadapi kita ini baik apa buruk? Maka jawabannya tergantung narasi kita. Kalau narasinya mengatakan bahwa kemudian bernilai buruk, maka dikatakan ekonomi menjadi turun, kajian menjadi sulit diakibatkan corona, begitu. Jadi buruk toh. Tapi kemudian begini lagi, meskipun dengan adanya corona, maka sang suami tidak banyak keluar rumah. Akibatnya istrinya negatif COVID-19, tapi dia positif 3 bulan, gitu ya. Positif nggak? Kan jadi nilainya kan jadi positif. Yang tadinya suaminya tugas sekian bulan di lautan, gitu kan misalnya, atau pergi kemana, gitu kan. Dengan COVID-19 dia di rumah terus, dites, dia istrinya negatif katanya COVID-19-nya, tapi positifnya 3 bulan, kayak gitu kan, masya Allah. Nah, jadi ikhwan, setiap peristiwa mesti ada 2 penilaian yang berbeda. Maka kita diminta oleh syariat untuk senantiasa apa? Sisi positifnya yang diambil untuk pribadi-pribadi kita. Jadi untuk pribadi-pribadi kita ini ambillah yang positifnya ya. Tapi kalau berpikirnya untuk umat, apa efek peristiwa itu terhadap umat? Nah, maka kita harus menyelesaikannya sesuai dengan paradigma umat. Ya. Karena kalau pribadi kan, jadi sesungguhnya COVID-19 itu azab atau rahmat sih sesungguhnya? Corona ini azab apa rahmat? Salayung apa-apa. Ujian gitu kan. Makanya mohon maaf, jangan disalahkan ada kiai nggak pernah berdoa tentang corona. Misalnya begini, Allahumma rfa'na hadza corona min biladina Indonesia khosoh wa min buldanil mu'minina amah. Nggak doa begitu, nggak apa-apa. Tapi kemudian ada yang doa Allahumma rfa'na, kan begitu, Allah ya Allah angkatlah dari kami, atau doanya itu adalah irfa'na, kemudian ada lagi gantilah ya, kemudian tolonglah, banyak itu redaksi-redaksinya sesungguhnya. Namun kemudian ada orang yang tidak minta corona ini diangkat, ada. Siapa? Mereka yang tadi melihatnya positif. Suami istri ribut melulu gitu kan ya, karena tidak harmonis gitu. Dengan adanya corona, jadi terbangun komunikasi gitu kan. Masa sesuatu yang bisa mengakibatkan kebaikan minta diangkat, kata mereka gitu ya. Nah, itulah kehidupan. Maka oleh sebab itu orang yang bijaksana memahami semua paradigma, semua pemahaman-pemahaman yang ada dipahami, termasuk dalam memahami hadis ini, gitu ya, dalam memahami hadis ini. Nah, ini saya kira para ikhwan sekalian. Jadi kalaupun misalnya Anas bicara sesungguhnya bukan begitu wahai Fatimah, begitu kurang lebih. Jangan kamu kira kami ini tidak cinta kepada ayahmu, tapi inilah ajaran ayahmu yang disampaikan kepada kami. Inilah risalah Tuhan kita yang disampaikan oleh ayahmu kepada kami. Maka dengan inilah kami ridho, dengan inilah kami terpaksa dalam keadaan ikhlas, terpaksa ikhlas gitu ya. Karena tadi antara perasaan tadi cinta dari sisi kita ke pribadi kita dengan tadi penegakan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, gitu ya. Nah, ini saya kira para ikhwan sekalian tentang hadis yang dapat kita lihat ya. Kemudian ada beberapa hal sebagai tambahan ya, maksudnya faidah-faidahnya tadi sudah saya kemukakan. Jadi tidak mengapa kemudian orang yang sakit itu mengeluhkan rasa sakitnya.
Ya, jadi tidak apa-apa. Selama tadi apa kata? Selama tidak menunjukkan bahwa itu adalah ketidaksukaan kepada apa yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, bukti rasa sayang juga boleh ditampakkan, boleh diperlihatkan dengan fakta tadi, selama tadi tidak menyalahi bukti bahwa kita ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tadi jelas kalau untuk Nabi memang apakah kemudian jadi pengertian begini? Apa tadi? Dan Firdaus, Jannatul Firdaus adalah tempat kembalimu, kan begitu ya? Nah, ini para ikhwan sekalian, meskipun itu diucapkan ya oleh Fatimah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jika untuk orang lain maka hal semakna, gitu kan? Jadi harus menggunakan kata mudah-mudahan. Kalau untuk selain Nabi, meskipun untuk Nabi sendiri sebenarnya ada perbedaan-perbedaan pendapat, gitu ya. Karena yang penentu sorga, ahlu sorga atau ahlu nar, sebagaimana tadi, ya, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rahmat Allah itu rahasia, sir, gitu kan? Maka kita mudah-mudahan, ya, maka kemudian seorang orang baik pun maka tetap saja doanya apa? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, dan seterusnya. Jadi dimohonkan ampunan, doa mohon ampun, ya, diampuni dosanya, ya, dirahmatinya, gitu kan? Nah, itu yang dimintakan kepada Allah. Tapi kalau kemudian tadi perkataan Fatimah kepada Nabi, bisa dua pemahaman tadi. Bisa memang maksudnya Jannah Firdaus adalah tempat kembalimu karena memang Nabi telah dijanjikan Jannah Firdaus. Ya, Al-Kautsar juga, ya. Jadi kalau kemudian mengatakan bahwa tempat kembalimu adalah Firdaus, ya seperti itu. Nah, tetapi kalau untuk orang lain, sekali lagi, mudah-mudahan engkau wahai orang yang meninggal ditempatkan di sisi Allah, di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Maka menggunakan kata mudah-mudahan dalam bahasa kitanya, gitu ya. Meskipun kalau dalam bahasa Arab para ikhwan sekalian ada kalanya kata mudah-mudahan meskipun maksudnya mudah-mudahan, tetapi seringkali kata mudah-mudahannya dihilangkan dalam bahasa kita. Contoh, an fulan radhiyallahu anhu. Secara bahasa, an fulan dari fulan, radhiyallahu anhu, di mana Allah telah meridhoinya, gitu kan? Padahal kata para ulama maksudnya dari fulan semoga atau mudah-mudahan Allah meridhoinya, gitu ya. Karena memang tidak ditegaskan di dalam Quran secara personality, ya, tetapi secara tobakot. Sahabat itu namanya tobakot. Tobakot itu tingkatan. Jadi kalau tingkatan sahabat, sesungguhnya kena janji Allah itu radhiyallahu anhum wa radu'an. Tetapi tidak ditaksis, tidak dikhususkan, kan gitu. Karena tidak dikhususkan, maka mudah-mudahan sahabat ini adalah sahabat yang dimaksud oleh firman Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu makna radhiyallahu anhu. Karena bunyi sudah bunyi, ya, itu menunjukkan waktu Isya, ya. Baik, saya kira demikian para ikhwan sekalian yang dapat saya kemukakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Al-afwa minkum. Kemudian saya kembalikan ke Ra'isul Jalsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.